Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saprina Awalia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis e-commerce di Indonesia sebagai penuntasan ujian akhir semester pada mata kuliah hukum bisnis. Isi presentasi saya yang utama ada abstrak, kedua latar belakang, ketiga metode penelitian, keempat pembahasan, kelima keterbatasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Abstrak yang pertama adalah keberadaan regulasi e-commerce di Indonesia belum secara komprehensif dan memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku e-commerce. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang aspek pengaturan hukum bagi pelaksana e-commerce di Indonesia dan tentang pengaturan e-commerce yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, di mana penelitian hukum ini menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, primer, dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum di bidang e-commerce pada dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia. Namun, pengaturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari kegiatan e-commerce Indonesia. Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar dan infrastruktur teknis yang mendukung realisasi e-commerce. Yang kedua adalah latar belakang. Pada pengguna media internet tidak terbatas pada pemanfaatan informasi, melainkan juga digunakan sebagai sarana melakukan transaksi. Dan beberapa perusahaan telah mulai menggunakan yaitu perdagangan secara elektronik atau biasa kita sebut electronic commerce atau e-commerce. Latar belakang pada jurnal artikel ini didasari beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permasalahan utama dalam penggunaan e-commerce yaitu kontak elektronik, pembayaran elektronik, dan jaminan keamanan. Perkembangan zaman yang semakin modern membuat banyak pengusaha di Indonesia memilih menggunakan media elektronik sebagai tempat penjualan produk mereka. Dan peraturan yang mengatur tentang transaksi elektronik yaitu Electronic Commerce tahun 2006. Metode yang digunakan yaitu penelitian berdasarnya merupakan suatu cara yang harus ditempuh agar dapat menemukan jawaban. Pada pendekatan penelitian ini digunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian berdasarkan sumber data sekunder di mana penelitian hukum menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Pembahasan dibagi menjadi 5. Yang pertama, legalitas penjajian elektronik berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, eksistensi dan pengakuan sarana elektronik atau dokumen elektronik di Indonesia. Yang ketiga, pajak e-commerce. Kelima, penyelesaian sengketa e-commerce. Dan yang terakhir, kekuatan pembuktian terhadap informasi elektronik, dokumentasi elektronik, dan tanda tangan digital. Yang pertama yaitu legalitas perjanjian elektronik berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Transaksi elektronik merupakan sesuatu perjanjian di dalam prosesnya. Perjanjian e-commerce dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, tapi dilakukan secara elektronik sehingga kontrak yang tersebut mengikat para pihak. Kontrak elektronik merupakan wujud otomatis pembentukan kontrak dan berlakunya dalam perjanjian transaksi online. Dalam kaitannya, suatu perjanjian telah terjadi dalam transaksi e-commerce mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal KUHP Perdata mengatur agar suatu perjanjian hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Adapun syarat tersebut, yang pertama, syarat subjektif yaitu sepakat mereka mengikat dirinya, yang kedua yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat objektif yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab hal-hal yang halal. Perihal kontrak elektronik telah tercantum pada pasal 18. Kontrak tersebut berisikan tentang identitas para pihak, sertifikasi barang dan jasa yang disepakati, legalitas barang dan jasa,
nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu pembayaran, serta pengiriman barang dan pengembalian barang atau terjadinya ketidaksesuaian. Yang kedua yaitu eksistensi dan pengakuan sarana elektronik atau dokumen elektronik di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita kenal dengan Undang-Undang ITE, merupakan cyber law yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan elektronik didukung juga oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pengaturan e-commerce dalam undang-undang ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai e-commerce dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, penyelenggara e-commerce, dan konsumen dalam melakukan perdagangan. Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha memperdagangkan barang dan jasa dengan sistem elektronik wajib memberikan data informasi secara lengkap dan benar. Ketentuan pasal 5 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, namun memiliki sifat ketentuan yang mengikat dalam pembuktian dari segi aspek rehabilitasnya. Selain itu harus diperhatikan kesetaraan fungsional seperti kelayakan bukti tulisan di atas kertas. Hal ini dapat melihat sistem keamanan dan keautentikannya sebagai pengguna teknologi tanda tangan elektronik yang ekuivalen. Yang ketiga yaitu pajak e-commerce dibagi menjadi 4 dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62-PJ-2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Yang pertama adalah online marketplace atau biasa kita kenal dengan tempat kegiatan usaha berupa toko internet seperti mall tetapi menggunakan sarana internet sebagai tempat merchant menawarkan barang dan jasa. Yang kedua adalah classified ads, yaitu kegiatan menyediakan tempat untuk memajang konten atau pemasangan iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified ads. Yang ketiga yaitu daily deals, yaitu tempat penyedia tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals merchants untuk menjual barang dan jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayarannya. Yang terakhir adalah online retail, kegiatan menjual barang dan jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli melalui sistem retail. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa e-commerce. Para debitur mempunyai suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka debitur dianggap mengingkari janji atau wan prestasi. Wan prestasi mengakibatkan kerugian pada kreditur. Oleh sebab itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul dengan kreditur meminta pertama pergantian kerugian, yang kedua benda yang dijadikan objek perikatan sejak tidak dipenuhinya kewajiban dari debitur. Ketiga, perikatan timbul perjanjian yang timbal balik. Kreditur dapat memberikan pembatalan dan pemutusan perjanjian. Dalam melindungi konsumen, Undang-Undang ITE mengajukan upaya hukum berupa gugatan perwakilan terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan teknologi informasi yang merugikan masyarakat. Undang-Undang ITE membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk mengajukan upaya hukum berupa gugatan perwakilan atau class action. Namun gugatan class action ini dilakukan oleh masyarakat terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik. Selain menggunakan forum pengadilan Undang-Undang ITE, membuka kemungkinan melakukan penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute relationship untuk menyelesaikan sengketa yang disebut juga melalui arbitrage. Yang terakhir yaitu kekuatan pembuktian terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan digital. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE, berisi informasi elektronik merupakan sekumpulan daya yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 12. Memberikan pengertian terhadap tanda tangan elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terikat dengan informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dan terakhir yaitu pasal 1 ayat 4 berisi tentang informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, dan sejenisnya memiliki makna atau arti dari orang yang dapat memahaminya. Informasi atau dokumen elektronik memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Perihal pemberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik telah diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan penjelasannya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Adapun pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur bahwa 1. Informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang kedua,
Informasi elektronik atau dokumen elektronik, sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, informasi elektronik atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik sebagai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, ketentuan mengenai informasi elektronik yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila surat menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukumnya. Pasal tersebut diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu tentang keberhasilan informasi elektronik atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Keterbatasan dalam artikel ini yaitu kurangnya pembahasan yang tertera pada pendahuluan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau penelitian hukum jurnal. Pada penelitian hukum yang ini, penulis hanya terfokus pada dasar hukum tanpa diberikan gambaran jelas tentang kasus apa saja yang mendasari adanya hukum tersebut. Dan itu ketidaksesuaian pemberian judul oleh penulis membuat jurnal ini terasa membingungkan. Penulis memberikan judul terhadap tentang hukum dasar e-commerce di Indonesia, namun pada isi di jurnal tersebut, penulis menuliskan pembahasan tentang hukum e-commerce di Malaysia yang menurut saya seharusnya penulis memberikan judul yang sesuai agar isi artikel tidak membuat pembaca bingung. Kesimpulannya yaitu pengaturan e-commerce di Indonesia atau kebijakan hukum di bidang hukum e-commerce pada dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia. Namun pengaturan atau peraturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari kegiatan e-commerce di Indonesia. Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar teknis yang mendukung realisasi e-commerce Indonesia. Dengan terikatnya hukum bisnis dalam bidang e-commerce dapat memberikan kenyamanan antara berbagai banyak pihak, terutama pihak pembeli dan pihak penjual. Terutama pembeli yang mungkin akan dirugikan apabila terkena bisnis e-commerce dan total kerugian yang besar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah.